Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang dan selamat sejahtera buat kita semua. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada pihak dekanat yang sudah mengundang kami untuk memberikan ataupun sharing berbagi ilmu pada Bapak Ibu sekalian, dan juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang masih bertahan di sini. Saya lihat jumlahnya sudah berkurang ya, mungkin sudah lapar gitu ya, jadi dimaklumi lah ya. Jadi tadi kita sudah lihat dua pembicara sebelumnya, Bu Rino dan Pak Foye sudah bahas mengenai yang kompleks dan yang tersembunyi-tersembunyi gitu ya. Dan sekarang karena hari sudah siang, jadi kita akan bahas mengenai ringan-ringan saja, itu mengenai aplikasi ya, keberadaan dan aplikasi dari material berpori itu sendiri ya. Mungkin ada di antara kita yang bertanya makna dari judul sesi yang ketiga ini, itu material berpori ya, dari ruang tamu hingga ruang angkasa. Nah, sebenarnya makna ini simpel sekali ya, dimana material berpori itu keberadaannya sangat dekat sekali dengan kita ya, hanya berjarak beberapa meter hingga mencapai puluhan bahkan ratusan juta kilometer dari kita ya. Dan keberadaan dari material berpori itu sendiri itu sudah diketahui sangat lama sekali ya, itu ditengarai bersama dengan ditemukannya peradaban manusia pertama sekali itu sekitar 250 hingga 750.000 tahun yang lalu, dan itu dibuktikan dengan ditemukannya beberapa perkakas ya, yang digunakan oleh manusia purba pada beberapa situs yang diketahui. Tetapi penggunaan dari material ini sendiri itu sangat berkembang pesat, itu dimulai pada tahun 15.000 sebelum Masehi, di mana material ini banyak digunakan sebagai bahan konstruksi ya, seperti yang sering kita lihat dan bahkan sampai sekarang itu bisa kita lihat misalnya di Mesir ya, di mana piramid itu diketahui beberapa bagian itu tersusun atas material berpori ya. Kemudian pada tahun 5000 sebelum Masehi itu kerajaan Romawi kuno serta kerajaan Yunani kuno ya, itu juga menggunakan material berpori ini sebagai bahan baku untuk bangunan ya, seperti yang bisa kita lihat sekarang ya, di Colosseum di Roma maupun di Yunani ya, di reruntuhan istana yang ada di sana. Dan abad perkembangan terbaru mengenai material berpori itu pertama sekali itu pada akhir abad ke-18, di mana pada tahun 1850 itu ditemukan beton pertama sintetik ya, yang tersusun atas material-material berpori yang bersumber dari gunung api ya, dan ini ditemukan oleh ilmuwan Prancis. Dan pada tahun 45 itu setelah Perang Dunia Kedua ya, itu dunia material khususnya material berpori itu sangat berkembang pesat ya, di mana di sini mulai dikembangkan namanya biomaterial ya, di mana biomaterial ini salah satu fungsinya adalah digunakan sebagai pengganti tulang ya. Jadi kalau tulangnya hancur gitu, nah tadi kita lihat di slide-nya Pak Foye ada tulang itu berpori. Nah kalau tulang itu hancur ya, misalnya karena kecelakaan ataupun karena yang lainnya, maka tulang yang asli itu bisa digantikan dengan tulang sintetik yang kita sebut sebagai bio keramik ataupun biomaterial ya. Dan perkembangan yang terbaru ya, terkini ya, itu ditemukannya material komposit ya, pada awal tahun 80-an, di mana material komposit ini banyak digunakan di konstruksi ya, di mana bisa digunakan ataupun menggantikan material-material konvensional seperti logam ataupun keramik yang lainnya ya, di mana diketahui material komposit ini mempunyai keunggulan dari material-material konvensional ya. Pertama adalah dia ringan ya, dan memiliki kekuatan 5-7 kali dari baja ya. Nah, material berpori itu sendiri itu didefinisikan sebagai padatan yang mempunyai pori ya, dan luas permukaan yang besar ya. Tadi seperti Pak Foye sudah jelaskan bahwa material ini ya, itu banyak ditemukan ya, di sekitar kita ya, mulai dari tulang ya,
dalam tulang hingga di sekitar kita dia, di mana porositasnya itu sekitar 0,2 sampai 0,95. Ya, tadi dijelaskan bahwa porositas itu merupakan rasio dari volume pori terhadap volume total dari material tersebut. Ya, jadi suatu material itu dikatakan pori kalau porositas itu di antara 0,2 sampai 0,95. Tentu saja nilai porositas setiap material itu berbeda, ya, bergantung pertama itu bisa dari sumbernya, ya, ataupun dari proses sintetisnya. Ya. Dan kita bisa mengatur porositas ini lebih seragam kalau material itu kita sintesis. Tapi kalau sumbernya itu dari alam, ya, itu porositasnya itu sangat variasi itu sangat besar sekali. Ya. Oke, nah. Berdasarkan kepada ukuran porinya sendiri, maka material berpori ini bisa dibagi menjadi 3 jenis. Ya. Pertama ada yang namanya mikropori, di mana mikropori ini ukuran porinya itu adalah lebih kecil dari 2 nanometer. Kemudian yang kedua adalah mesopori. Ini diameter porinya itu lebih kurang 2 sampai 50 nanometer, dan yang ketiga adalah makropori, di mana ukuran porinya adalah besar dari 50 nanometer. Dan sama halnya dengan material yang lain, maka satu material itu bisa mengandung ketiga jenis pori ini, ya. Terutama untuk material-material yang berasal dari alam. Tetapi khusus untuk material-material yang kita sintetik, kandungan jenis mikropori ini ataupun pori ini itu bisa lebih seragam. Ya. Dan salah satu cara untuk menentukan apakah suatu logam tersebut, satu material itu mikro, meso atau makro, itu bisa kita lakukan pengukuran. Ya, salah satunya adalah dengan metode N2 absorpsi desorpsi, ya, ataupun dengan metode pencitraan tomografi seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Koye tadi. Nah, kalau kita tinjau dari sisi ataupun jenis porinya, maka jenis pori yang ada di material itu terbagi pada 4 jenis. Ya. Pertama ada yang namanya interconnected, ya, di mana pori ini seperti jari-jari, ya, dia bercabang, ya, di mana setiap percabangan itu punya yang ukurannya besar, punya yang ukurannya yang kecil. Yang kedua ada jenisnya spacing, itu seperti lorong panjang, ya, dia hanya punya satu lorong saja, tapi panjang dan lorong ini bisa lurus, ya, bisa berkelok-kelok, ya, bergantung pada struktur dari material tersebut. Yang ketiga adalah dead end, ya, di mana pori ini tidak terhubung ke yang lain tapi hanya mentok, ya, seperti cekukan saja. Ya. Jadi pada saat material itu masuk, ya, ada suatu masuk, dia akan bisa keluar kembali. Dan yang keempat adalah close. Ini adalah seperti cekukan, ya, cekungan. Ya. Dan semua material, khususnya material alam, itu punya hampir memiliki keempat jenis tipe pori. Ya, dan kalau kita ingin porinya lebih seragam, itu bisa kita lakukan proses sintetik. Ya, jadi dengan menggunakan sintetik, ya, kita material sintetik, maka tipe pori ini bisa lebih seragam. Ya. Nah, sementara bentuk pori itu sendiri itu ada 5 jenis. Ya. Pertama adalah bentuk silinder, jadi ini bentuk tabung. Ya, jadi ada lubang di atas, lubang di bawah, jadi seperti yang lorong tadi. Ya, jadi ini seperti tabung yang panjang. Ya. Bentuknya tuh bisa miring, ya, bisa tegak lurus ataupun bisa melintang. Ya. Kemudian yang kedua adalah bentuk celah antara dua bidang. Ya, kita bisa kita lihat di susunan seperti ini. Ya. Jadi ini adalah celah-celah yang tersusun antara lapisan-lapisan tertentu. Ya. Khususnya ini kita temukan di material clay, ya, seperti clay, ya, tahu clay, seperti tanah liat. Nah, itu kan diketahui lapisan clay ataupun mika itu kan berlapis-lapis susunannya. Nah, maka porinya itu terdapat di antara lapisan-lapisan tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga adalah seperti bentuk botol tinta, ya, seperti botol. Ya. Jadi bagian atasnya itu kecil, tapi bagian bawahnya itu besar. Ya, ini biasanya kita temukan di batuan alam. Ya. Kemudian bentuk yang keempat itu adalah bentuk mengerucut, ya, seperti mirip seperti tabung, tapi dia lebih mengerucut, bagian atasnya besar,
bagian bawahnya kecil. Ini biasanya ditemukan di zeolit alam. Ini biasanya digunakan sebagai material pemisah atau penyaring. Ya. Kemudian yang terakhir adalah interstisi. Ini seperti percabangan. Ya. Jadi ini adalah bentuknya silinder, tapi dia bercabang. Ya. Seperti itu. Dan ini juga banyak ditemukan di material alam. Ya. Nah, sekarang kita coba lihat penggunaannya, ya, karena ini banyak kita temukan sehari-hari. Pertama itulah di akuarium, ya. Mungkin kalau bapak ibu atau adik-adik punya akuarium, pasti ada yang namanya ditambahkan suatu material tertentu ke bawah ini, ya. Nah, fungsi dari material ini adalah untuk sebagai penyerap, ya, dari kotoran-kotoran yang dihasilkan oleh metabolisme yang ada di dalam akuarium. Sama halnya seperti kita, ikan juga makhluk hidup, dia juga mengalami metabolisme. Ya. Kalau kita urin, kita akan hasilkan amonia. Hal yang sama juga terjadi pada ikan. Ya. Dan kita tahu amonia itu bersifat sangat beracun. Ya. Dan karena dia beracun, maka itu perlu dihilangkan. Itu sebabnya kenapa ke dalam akuarium itu kita tambahkan material berpori. Contoh misalnya zeolit. Ya. Jadi zeolit itu kita tambahkan ke dalam akuarium, itu fungsinya lah pertama untuk menghilangkan racun tadi, dan juga untuk sebagai penjernih dari air yang ada di dalam akuarium. Dan ini berada di sekitar kita, di ruang tamu, ya. Itu namanya tadi sesuai dengan judul tadi, dari ruang tamu, ya, karena memang akuarium ini ada di ruang tamu, ya. Jarang ada di ruang kamar tidur gitu, ya, atau di toilet jarang, ya, tapi ada di ruang tamu. Kemudian yang kedua, penggunaan adalah di dalam pot tanaman, ya. Jadi biasanya material berpori ini digunakan sebagai tempat untuk bertahannya pupuk. Jadi kalau orang dulu pupuk itu ditabur, ditebar di tanaman, ya. Kemudian ada hujan datang sehingga pupuk itu akan lari kemana-mana, hilang. Ya. Tapi dengan teknologi sekarang, pupuk itu dijebak di dalam suatu material berpori. Ya, sehingga kalau pada saat hujan itu proses pelepasan pupuk itu sedikit demi sedikit, ya, sehingga itu bisa menghemat pupuk. Ya. Nah, itu manfaat dari material berpori ini dalam bidang pertanian khususnya, ya, terutama untuk tanaman hias. Kemudian yang berikut adalah digunakan sebagai material bangunan, ya, yang kita kenal sebagai bata ringan. Ya, kalau zaman dulu orang menggunakan bata itu terbuat dari tanah liat, ya, yang berwarna merah itu, kemudian dibakar, ya, dan itu adalah masanya itu berat. Ya. Tetapi sekarang untuk konstruksi bangunan sekarang itu umumnya menggunakan bata ringan. Nah, di mana bata ringan ini tersusun atas campuran dari kalsium fosfat dan silika, ya, dan merupakan itu adalah material berpori. Terus karena dia berpori, maka bata ini masanya itu akan jauh menjadi 1/5 dari massa bata konvensional. Dan ini bisa digunakan sebagai bahan bangunan sampai ke gedung-gedung yang sangat tinggi sekali. Ya. Dan tentu saja proses pembuatan ini sesuai dengan standar ASTM, ya, sesuai dengan teknik sipil, di mana dia harus mempunyai kekuatan tertentu. Ya. Kemudian bidang lain adalah beton. Ya, ini biasanya digunakan sebagai bantalan kereta api yang kita kenal, ataupun sebagai landasan untuk pengecoran dari lantai atas. Ya, jadi kalau dulu orang menggunakan besi, ya, kemudian dicor konvensional dengan menggunakan dengan mencampurkan semen, kemudian pasir, ya, kemudian batu kerikil, ya, segala macam. Nah, tetapi sekarang orang mencoba menggantikannya dengan menggunakan beton ringan, ya, di mana bahan baku beton ringan ini sama dengan bata ringan, tapi di sini sedikit ditambahkan dengan suatu polimer tertentu yang kita kenal sebagai beton polimer. Ya, dan ini juga merupakan material berpori, ya, karena dia lebih ringan dan punya kekuatan tertentu. Kemudian di industri musik, ya, kalau bapak ibu senang karaoke, ya, dimana kalau kita lihat ruangan musik itu supaya dia tidak berisik keluar, itu dibuat kedap suara. Ya. Dan sekarang ruang studio itu dilapisi ataupun menggunakan material berpori seperti ini, ya.
Jadi pada saat ruangan tersebut bersuara, menghasilkan suara, maka suara itu akan masuk ke dalam celah-celah pori yang ada di dalam material ini, sehingga dia akan merambat terus-menerus sampai akhirnya hilang. Ya. Dan sekarang studio sudah banyak menggunakan material ini dan relatif lebih ringan, meskipun harganya memang lebih mahal sedikit ya dibandingkan dengan material konvensional yang lainnya. Kemudian yang banyak digunakan adalah di dalam metode pengolahan air. Mungkin ada yang tahu ini gambar apa? Mahasiswa mungkin ada yang tahu? Ini adalah gambar resin. Ya. Resin itu ada dua jenis ya, ada resin penukar kation, ada resin penukar anion. Ya. Resin itu terbuat dari polimer dan material itulah berpori. Ya. Dan resin ini itu digunakan untuk sebagai proses pelunakan air. Ya. Jadi kalau saat air minum itu kan harus bebas dari ion-ion tertentu ya. Jadi misalnya air yang kita kenal sebagai air sadah itu mengandung besi, ataupun mengandung ion mangan, ataupun mengandung ion kalsium, itu bisa menyebabkan air tersebut berwarna kuning ataupun bisa berbau. Ya. Dan itu juga kalau kita konsumsi secara langsung itu bisa menyebabkan karsinogenik, ya, menyebabkan keracunan. Itu sebabnya air tersebut ya, sebelum digunakan untuk air minum itu perlu diproses terlebih dahulu, ya, di mana material berpori resin ini itu ditempatkan di sini. Ya. Nah, ini adalah contoh dalam produk aqua, ya, seperti itu. Nah, contoh yang lain ini banyak digunakan di industri, ya, terutama adalah industri yang menghasilkan limbah cair. Ini ada yang tahu apa? Adalah karbon aktif. Ya, di industri sekarang itu banyak menggunakan material karbon aktif ya, untuk proses pengolahan limbah. Prinsipnya adalah karena karbon aktif ini dia berpori, ya, maka dia bisa menyerap limbah-limbah yang dihasilkan oleh satu industri. Contoh misalnya limbah tekstil, ya, karena limbah tekstil itu ada zat warnanya, kemudian dia bisa diserap oleh karbon aktif ini, ya, dan karena dia berpori dan juga karena ada gaya-gaya yang bekerja pada material ini, maka dia bisa menyerap limbah zat warna tersebut. Ya. Dan material ini itu adalah salah satu material yang paling banyak digunakan sebagai pengolahan limbah sampai saat ini. Ya. Dan karena dia berpori, maka material ini bisa digunakan ulang. Artinya tidak sekali pakai buang, tapi bisa di regenerasi istilahnya. Sehingga karena ini bisa diregenerasi, maka itu bisa menekan cost dari industri tersebut. Ya. Dan yang paling canggih, ya, itu adalah digunakan dalam pesawat terbang. Ya, kalau dulu sebelum ditemukannya komposit, itu komponen pesawat terbang itu menggunakan bodinya itu menggunakan logam aluminium. Ya. Tetapi karena aluminium itu mudah retak, terutama pada saat dikenakan tekanan tinggi, nah, itu bodi pesawat itu digantikan dengan material komposit. Dan material komposit ini itu digunakan pertama adalah di bagian ekor pesawat, ya, itu digunakan untuk mengatur belok kanan belok kirinya, ya, kemudian di hidung, ya, agar dia bisa diangkat, ya, mengangkat pada saat dia take off, kemudian juga di bagian sayap. Ya, kalau Bapak Ibu baca ya, berita mengenai MH pesawat maskapai Malaysia Airlines ya, MH370 yang jatuh, yang hilang, maka salah satu komponen yang ditemukan itu di Pantai Reunion itulah bagian yang ini. Ya. Dan kita lihat itu material berpori. Ya, dan itu dia terapung. Ya, jadi material komponen pesawat emas itu yang ditemukan di Pantai Reunion itulah dia terapung. Ya, karena memang material ini berpori. Jadi kalau dia logam pasti tidak akan terapung. Ya, seperti itu. Dan penggunaan yang lain adalah di pesawat ruang angkasa. Ya. Kira-kira ada yang tahu kenapa ini menggunakan material berpori, khususnya adalah keramik? Karena kita tahu pada saat pesawat ini kembali ke bumi,
maka dia akan bergesekan dengan atmosfer yang ada di bumi. Ya. Pada saat dia bergesekan dengan atmosfer, itu akan timbul panas yang luar biasa. Ya. Temperatur itu bisa mencapai 3000 derajat Celcius. Tapi kalau badan pesawat ini tidak dilapisi oleh material keramik yang berpori, maka pesawat ini akan hancur berkeping di atas sana. Ya. Jadi salah satu manfaat daripada material berpori ini adalah untuk mencegah panas yang masuk ke dalam badan pesawat pada saat pesawat ini masuk ke orbit bumi dan kembali ke bumi. Ya, jadi inilah penggunaan, dan ini sudah dimulai pada tahun 83. Ya, jadi itulah salah satu manfaat yang terakhir yang digunakan di dalam industri ruang angkasa. Ya. Kemudian kita coba lihat keberadaannya. Ya. Dan material ini itu banyak kita temukan di sekitar kita, ya, terutama di tanah. Jadi kalau Bapak Ibu suka cangkul-cangkul tanah, pasti akan menemukan material berpori. Ya. Dan salah satu yang paling banyak itu adalah material zeolit. Ya. Di Indonesia, zeolit itu banyak terdapat di daerah Bayah, ya, di daerah Banten sana, kemudian di daerah Tasikmalaya. Ya. Kemudian ini ada yang tahu ini batu apa? Inilah batu apung. Ada yang pernah dengar batu apung? Ya. Dulu nenek moyang kita, kakek nenek kita itu untuk menggosok badan itu menggunakan batu apung, karena dulu belum ada sabun. Jadi dia menggunakan batu apung. Ya, karena kenapa namanya batu apung? Karena memang terapung dalam air. Ya, karena dia memang porositasnya tinggi, sehingga dia tidak tenggelam di dalam air. Ya. Kemudian material berpori itu juga ditemukan di bulan. Ya, itu pada tahun 2004 itu NASA itu melakukan penelitian dan ditemukan bahwa bagian bulan yang tidak pernah dilihat oleh manusia itu ternyata mengandung material berpori. Ya, jadi kalau kita belajar astronomi, ada bagian bulan yang selalu selalu menghadap ke bumi, ada bagian yang di belakang itu yang tidak pernah kita lihat sebelumnya. Ya. Tapi karena dikirimnya satelit, nah maka bagian ini itu adalah ditemukan banyak mengandung material berpori. Ya. Kemudian juga di ruang angkasa, ada yang tahu ini gambar apa kira-kira? Ini adalah salah satu satelit dari planet Mars, namanya Phobos. Ya, Phobos. Ya. Dan ini adalah asteroid, ya, atau komet. Ya. Dan kedua material ini itu juga termasuk ke dalam material berpori. Ya. Dibuktikan pada saat komet ini mendekati matahari, kita akan lihat suatu pancaran yang panjang sekali yang membentuk ekor, yang kita kenal sebagai ekor komet, dan itu dihasilkan akibat pancaran ataupun lelehan dari es yang ada di permukaan ataupun di dalam material ini, sehingga dia keluar. Ya. Dan itu juga disebabkan karena air yang terjebak ataupun gas CO2 yang terjebak di dalam material ini, ya, karena dia mengandung pori. Dan sebagai penutup, saya akan coba memperkenalkan bidang riset yang ada di kimia. Ya. Di kimia itu sendiri terdiri atas 5 KK. KK itu singkatan dari kelompok keahlian, ya, di mana setiap staf yang punya keahlian yang sama itu bergabung satu sama lain membentuk namanya KK. Di kimia itu ada 5 jenis KK, ya. Ada kimia organik, kimia analitik, biokimia, ya, kimia fisik, dan material. Ya, ada 4. Dulu 5, sekarang jadi 4. Dan saya bergabung di dalam kelompok KK kimia analitik, ya, di mana setiap KK itu punya yang namanya jalan atau peta jalan riset tersendiri, ya, di mana kami di kimia analitik itu fokus ke dalam sintesis material fungsional, ya, di mana material fungsional ini salah satunya itulah sintesis material berpori. Dan material fungsional ini itu digunakan sebagai prakonsentrasi, artinya untuk memekatkan, misalnya ada suatu senyawa X yang awalnya tidak bisa dideteksi oleh alat karena dia sangat encer sekali, karena konsentrasinya kecil. Tapi kalau kita perlakukan dengan material fungsional, itu dia menjadi pekat. Ya, itu kita sebut sebagai prakonsentrasi. Kemudian juga bisa digunakan sebagai pemisahan. Ya.
Jadi ini nanti yang kita kenal namanya metode MIP, nanti kita akan bahas setelah ini ya. Kemudian bisa digunakan sebagai sensor ya. Biasanya sensor ini digunakan untuk sensor logam-logam berat ya, ataupun di sensor makanan ya. Kita punya ahlinya di sini ya. Kemudian juga bisa menggunakan teknik tandem dan bisa digunakan sebagai VIA. VIA ini merupakan gabungan dari metode analisis ya. Dan saya akan fokus ke beberapa riset yang sudah kami lakukan di KK. Pertama adalah pemisahan ya, di mana pemisahan ini bisa menggunakan metode elektrokimia ya, bisa menggunakan metode kromatografi, dan bisa menggunakan metode ekstraksi ya. Kemudian elektrokimia ini termasuk ke dalam tadi ya, termasuk ke dalam proses pemisahan ya. Kemudian sensor, kita banyak membuat sensor menggantikan sensor-sensor yang ada di pasaran ya. Kita di KK Kemendikbud sudah berhasil membuat sensor yang performansnya itu sama dengan sensor yang ada di pasaran ya. Di sini sudah ada ahlinya ya, ada di belakang. Kemudian kita juga bahas lingkungan ya. Saya sendiri itu berkecimpung di lingkungan ya, dimana di lingkungan ini kita mencoba untuk mencari material tertentu ya, untuk digunakan sebagai pengolahan limbah ya. Kemudian instrumentasi analisis ini menyangkut kepada proses tandem ya, penggabungan beberapa instrumentasi untuk proses analisis, dan terakhirlah validasi metode analisis ya, ini menyangkut ke dalam kinerja analitik ya, dari suatu analisis. Oke, fokus saya sendiri itu sekarang kita mencoba mensintesis material berpori yang namanya molecularly imprinted polymers ya, di mana prinsip dari material ini itu adalah material ini kita sintesis melalui reaksi polimerisasi ya, di mana material yang akan kita pisahkan itu kita buat cetakannya ya. Jadi yang warna hijau ini adalah material yang akan kita pisahkan, di mana material yang hijau ini kita gunakan sebagai cetakan ya, sebagai cetakannya template ya. Ini adalah material atau monomer yang digunakan sebagai pembangun jaringan material tersebut ya. Dan kalau setelah kita reaksikan, kita akan dapatkan seperti ini ya. Ini adalah material besarnya, dan pada saat kita leaching ya, kita akan dapat rongga seperti ini ya. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat seperti ini. Nah, ini adalah starting material ya, yang kita gunakan. Salah satu adalah asam metrakilat ya. Kemudian asam metrakilat ini itu kita reaksikan dengan suatu senyawa cross linker yang namanya adalah ethylene glycol dimetakilat ya. Kemudian kita tambahkan dengan senyawa yang akan kita pisahkan ya, di mana senyawa yang akan kita pisahkan ini contoh misalnya katekin, dan ini digunakan atau berfungsi sebagai senyawa pembuat cetakan ya. Dengan menambahkan suatu reaksi ya, kita akan lakukan ini ya. Jadi kita akan lakukan reaksi polimerisasi. Ini tadi yang monomer ya. Ini adalah ringkas silangnya. Ini adalah molekul katekin tadi ya, sebagai molekul cetakan ya. Dan ini proses ini itu bisa dilakukan secara konvensional, artinya dengan metode reflux, atau bisa dengan metode microwave ya. Artinya proses sintesis itu kita gunakan dengan bantuan gelombang microwave ya. Oke, nah ini material yang kita sebut MIP ya, karena ini ada cetakannya di sini ya. Kemudian kalau material ini kita leaching, jadi material yang ini itu kita bisa hilangkan, yang kita sebut sebagai teknik leaching ya. Setelah kita hilangkan, maka kita akan meninggalkan suatu pori yang sesuai dengan cetakan yang tadi ya. Dan karena cetakannya mirip ya, persis sama dengan molekul pencetak tadi, maka material MIP ini itu
jauh lebih selektif dibandingkan dengan material-material yang lainnya. Karena memang porinya ini itu mempunyai bentuk yang sesuai dengan yang cetakan yang kita hilangkan tadi. Ya, jadi inilah salah satu keunggulan dari material berpori ini. Ya, dia lebih selektif kalau dibandingkan dengan material-material konvensional yang lainnya. Oke, jadi dan saat ini karena bidang saya lingkungan, maka material MIP ini itu digunakan untuk proses pengolahan limbah. Ya. Dan apa saja bisa kita buat MIP. Ya, jadi misalnya Bapak Ibu ingin menghilangkan senyawa A, kita tinggal tambahkan senyawa A ke dalam campur ini, sudah membuat menjadi cetakan senyawa A. Ya. Selain molekul yang besar, kita juga membuat yang namanya EEP. Ya. EEP itulah Ionic Imprinted Polymers. Bedanya kalau MIP ini adalah dia molekul besar, tapi kalau EEP itu khusus untuk ion-ion logam. Ya, karena EEP itu ukurannya lebih kecil, karena ion logam itu lebih kecil, maka ukuran pori dari EEP yang dihasilkan dari cetakan ini itu juga ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan dengan material MIP. Ya, saya rasa cukup. Ya, dan ini adalah salah satu material berpori, ya, yang ada di dalam air laut. Terima kasih. Terima kasih Pak Ali Zulfikar. Kita buka sesi tanya jawab. Silakan Bapak dan Ibu apabila ada yang ingin bertanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Linda Handayani dari Fisika. Kalau seandainya dilihat tadi memang material berpori itu banyak sekali manfaatnya. Terus kajian juga banyak. Kalau dari fisika kita kan tadi Pak Buya juga menjelaskan bahwa kalau di fisika tuh kita udah bisa menghitung berapa persentase pori itu sendiri. Nah, kalau saya lihat dari penelitian Bapak itu tadi teknik MIP itu lebih ke mengkrip besarnya pori yang kita inginkan dari suatu medium. Kira-kira metode ini bisa tidak mengukur ada satu objek terus berpori, terus kita ingin menghitung berapa persentase pori dari material itu gitu, bukan mengkrip besar pori, tapi kita ingin mengetahui pori yang udah ada dari material itu bisa nggak kira-kira digunakan seperti itu gitu. Begitu, terima kasih. Oke, baik. Nah, untuk menghitung berapa ukuran pori ataupun dia termasuk ke dalam berapa persen, tadi kita di awal kita sudah lihat bahwa ada dari sisi ukuran pori ada 3 jenis material ya, ada mikropori, mesopori, dan makropori. Itu bisa kita hitung, bahkan komposisinya bisa kita hitung. Salah satu metode adalah dengan metode BET, pernah dengar? N2 adsorpsi desorpsi. Dengan melakukan pengukuran dengan metode itu, sehingga kita bisa tentukan berapa volume mesopori, berapa persen volume mikropori, berapa persen volume makropori, bisa. Ya, dengan bantuan alat N2 adsorpsi desorpsi, bisa. Nama saya Septia Kamar Saputra dari Fisika. Pak, sebenarnya MIP ini kan ikatannya itu yang berikat adalah hidrogen, ikatan OH kan Pak. Nah, masalahnya berarti kita bisa memisahkan satu molekul kompleks dengan prinsip MIP ini gitu Pak. Bisa. Nah, kalau misalkan kasusnya molekul yang ingin kita pisahkan itu dia memiliki ikatan ionik dan kemungkinan ikatannya bukan ikatan hidrogen, seolah-olah ada satu ikatan yang bisa dia ketinggalan gitu. Nah, itu bisa digunakan nggak Pak? Oke, baik, terima kasih. Nah, memang salah satu syarat ya, untuk mensintesis material MIP ini adalah tidak boleh terjadi ikatan yang kuat antara ini ya, dengan molekul target. Tidak boleh itu. Ya. Sebab kalau ikatannya kuat, contoh ikatan kovalen misalnya, ini kita tidak akan bisa keluarkan molekul cetakan itu menjadi rongga. Jadi syaratnya adalah antara molekul cetakan ya, dengan kerangka polimer ini itu ikatannya adalah harus ikatan yang relatif lemah. Ya, misalnya adalah ikatan hidrogen agar dia bisa mudah di leaching. Ya, itu syaratnya. Ya, terima kasih atas kesempatannya Panitia. Perkenalkan, nama saya Bayu Aji Saputra, saya dari Data Science Indonesia. Ini pertanyaannya sih cukup mendasar.
saya ingin mengetahui mengapa material berpoli itu menjadi sesuatu hal yang kuat gitu. Kan tadi dijelaskan bisa untuk beton, bisa untuk pesawat, bisa untuk pesawat angkasa gitu. Apa yang menyebabkan material berpoli itu menjadi sesuatu hal yang kuat gitu? Itu pertanyaan yang pertama. Lalu yang kedua, saya tertarik dengan pengolahan limbah dengan yang tadi yang Bapak perlihatkan, yaitu dengan karbon aktif. Nah, saya jadi penasaran itu ntar airnya seperti apa ya jadinya? Apakah jadi layak dikonsumsi atau jadi polutannya berkurang atau seperti apa? Lalu proses regenerasi dari si karbon aktifnya sendiri seperti apa? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih Pak. Oke, baik, terima kasih. Nah, mengapa material berpori ini banyak digunakan ya, selama fokus-fokus riset? Pertama karena dia berpori, ya. Karena kita tahu karena dia berpori maka terjadi ketidakseimbangan gaya di dalam material tersebut. Nah, karena dia tidak terjadi keseimbangan gaya, maka dia bisa bertindak sebagai absorben. Dia bisa menyerap, ya. Karena gaya tidak seimbang, maka dia bisa menarik, ya, untuk menyeimbangkan gaya itu, menarik molekul lain agar dia seimbang. Dan proses itu kita kenal sebagai absorben, ya, karena digunakan sebagai absorben penyerap. Itu yang pertama. Yang kedua, dia ringan, ya, karena dia berpori, ringan. Dan ketiga, dia kuat, ya, punya gaya kekuatan mekanik yang tinggi. Ya, itu sebabnya kenapa ketiga sifat ini itu terdapat pada material berpori dan itu banyak digunakan sampai sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua tentang karbon aktif, ya. Nah, memang karena proses pengolahan limbah itu dengan karbon itu prosesnya adalah proses absorpsi. Ya, saya tidak bisa tampilkan, ya. Karena artinya misalnya air tersebut tercemari oleh zat warna misalnya, pada saat kita lewatkan ke dalam material karbon aktif, maka yang akan diserap itu adalah zat warna sendiri, ya, sehingga airnya itu menjadi jernih, ya. Jadi yang hanya diserap oleh molekul oleh material karbon aktif itulah zat warna yang ada di air tersebut, sementara air itu lewat, ya, lolos melewati pori dan menjadi jernih, ya. Jadi fungsi dari karbon aktif adalah menyerap zat warna itu sendiri, sehingga airnya itu menjadi bersih, ya. Kemudian cara recovery-nya, setelah karbon aktif itu menyerap zat warna tadi, itu bisa kita regenerasi dengan cara menambahkan asam encer, ya. Jadi asam encer misalnya HCl yang konsentrasinya sekitar 0,01 molar, kita tambahkan ke dalam si reaktor yang ada karbon aktif, maka molekul zat warna itu akan keluar dengan sendirinya dan karbon aktif itu kembali menjadi karbon aktif yang layak untuk digunakan kembali. Itu salah satunya itu, ya, bisa secara kimia, bisa secara fisika dengan pemanasan, ya, bisa secara fisikokimia. Jadi ada 3 cara untuk merecovery dari material absorben tersebut. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan sekali lagi kepada Bapak Dr. Ali Zulfikar.